عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masuk pada bab bayanu kathrati turuqil khair pada hadis yang ke-136. Nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan shalihan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aisyuna anhu qala arada banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Fabila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum in faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalika. Faqala bani Salimah diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum wa Muslim. Hadis yang ke-20 pada bab ini dan 136 pada kitab ini, anhu ay an Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala, mengatakan arada Banu Salimah, ada salah satu suku yang bernama Banu Salimah, arada ayyan taqilu qurbal masjid, mereka menginginkan untuk tempat tinggalnya pindah dekat dengan masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka beliau bersabda, innahu qad balaghani annakum turidun an tanqalu qurbal masjid, benarkah kabar yang sampai kepada saya bahwasannya kalian menginginkan untuk pindah tempat dekat masjid? Faqalu, mereka menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami menginginkan hal tersebut. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Bani Salimah diyarukum, ya, tuktab atharukum. Bani Salimah diyarukum tuktab atharukum. Banu Salimah adalah tempat tinggal kalian, maka darinya ditulis pahala kalian. Diulang lagi oleh Rasulullah, Bani Salimah tempat kalian, darinya ditulis pahala kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwasannya pahala ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tingkat kesulitan yang kita lakukan. Bahwasanya pahala bergantung kepada tingkat kesulitan yang kita lakukan. Ini berlaku untuk seluruh amalan. Contohnya wudu di saat yang dingin dengan di saat yang normal, lebih besar mana pahalanya? Maka dengan kaidah ini lebih besar pahala di saat kondisi cuaca dingin. Kemudian berpuasa di saat cuaca panas dan di saat cuaca sejuk, lebih besar mana? Cuaca panas. Ya. Berjalan ke masjid di dalam hadis ini, mana yang lebih besar pahalanya? Yang dekat dengan masjid atau yang jauh dari masjid? Maka yang jauh dari masjid, karena di situ ada juhud, ada kesungguhan, termasuk menuntut ilmu. Semakin jauh jarak yang kita tempuh dan semakin banyak perkara dunia yang kita tinggalkan untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, jauh lebih besar pahalanya. Demikian pula ibadah yang mengeluarkan harta.
seperti umroh, haji, kurban, berkurban. Sebutkan oleh Rasulullah memilih hewan yang paling bagus, bertanduk, yang gemuk, ya, yang harganya semakin dikeluarkan lebih besar, maka lebih besar pahalanya pula. Ya, ini yang sering terjadi pada kaum muslimin ketika dia investasi dunia dengan uangnya, dia tidak hitung-hitungan. Tapi ketika investasi akhirat, baik berkurban, ya, apalagi akikoh, umroh, haji, sedekah dan lain sebagainya, dia main hitung-hitungan. Ya, dihitung. Ini yang lebih murah, ini nggak masuk dengan prinsip ekonomi, dia gunakan untuk beramal. Naam ya. Maka faedah pertama saya ulang adalah annal ajra ala qadri ma yabdhuluhu al-mukallafu min juhdin. Ya, besarnya pahala tergantung pada besarnya kesungguhan atau tingkat kesulitan. Atau di dalam hadis Rasulullah menyebutkan anna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Bahwasannya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Ya, besarnya balasan bergantung pada besarnya ujian. Masya Allah, jazakallahu khair. Ini adalah sebenarnya kabar gembira pada kita yang berusaha untuk beramal saleh, apapun bentuknya. Ya, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, barangkali amar ma'ruf nahi mungkar, semakin berat mad'unya, ya, semakin berat mad'unya itu objek dakwahnya semakin berat, barangkali ada permusuhan, ada perlawanan, ada celaan, di situ semakin besar pahalanya. Di samping dibandingkan orang yang berdakwah kemudian mad'unya atau objek dakwahnya mudah, ikut saja begitu. Ya. Demikian pula dai yang masuk ke pedalaman daripada perkotaan, lebih besar ya masuk ke dalam pedalaman. Ya. Dan ini semua sudah dialami oleh Rasul kita Muhammad SAW. Dan seluruh amalannya di dalam mendidik anak. Semakin anak itu tidak manut, ingat bahwasanya ini adalah sumber pahala kita. Sabar di situ. Maka dituntut untuk bersabar. Bersabar bukan berarti diam kemudian menyerah, tapi terus untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian mendermakan hal yang kalian cintai. Sampai kalian mendermakan atau menginfakkan hal yang kalian cintai. Pada saat itu Abu Talhah mendengar ayat yang mulia ini turun, lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai ini adalah kebun kurma saya, atau dikenal dengan kebun kurma Bayruha namanya, Bayruha. Ini kebun kurma yang paling saya cintai. Kalau begitu saya sodakohkan kebun kurma yang saya cintai." Dan kebun kurma itu sampai saat ini orang Arab, ya, peradaban orang Arab, harta yang paling mereka cintai itu kebun kurma. Kalau kita barangkali mobil mewah atau rumah mewah atau tempat usaha yang strategis barangkali, kalau orang Arab kebun kurma itu disodakohkan, karena tahu mereka semakin besar perjuangan, semakin besar pahala. Ya, semakin besar perjuangan, semakin besar pahala. Belum lagi ibadah hijrah, bagaimana mereka mempraktekkannya.
termasuk menuntut ilmu. Mentargetkan sesuatu, kita targetkan saya harus bisa ilmu hadis barangkali contohnya. Susah, tidak mengapa, saya tetap lakukan. Di situ setiap susah yang kita dapatkan, di situ Allah nilai pahala. Atau pelajaran bahasa Arab, atau pelajaran fikih yang lainnya, ya. Atau bahkan persiapan kita sebelum datang ke majelis ilmu. Semakin sulit, maka Allah Subhanahu wa taala semakin catat pahalanya lebih besar. Faedah kedua dari hadis ini menganjurkan kepada kita untuk sholat berjamaah di masjid walaupun tempat tinggal kita jauh dari masjid. Hadis ini menganjurkan untuk kita menjaga sholat berjamaah di masjid, ya, walaupun jarak kita jauh dari masjid. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan kemarin, memang pada asalnya berjalan ke masjid, itu lebih afdal. Namun kita lihat dari faktor yang lainnya. Jika dengan berjalan ke masjid kemudian jarak rumah kita jauh, mengakibatkan kita capek ngos-ngosan, kemudian masuk ke dalam shaf tidak khusyuk, maka yang lebih afdal adalah berkendara. Karena kekhusyuan dalam sholat itu jauh lebih penting, ya. Atau barangkali ketika seseorang rumahnya jauh dari masjid, ketika dia tempuh dengan jalan kaki, resikonya bisa ketinggalan sholat berjamaah, tidak mendapati imam sedang sholat berjamaah, artinya sudah berakhir sholat berjamaah. Maka yang demikian dianjurkan berkendara. Nah, kemudian faedah berikutnya, di dalam hadis ini sudah sepatutnya bagi setiap muslim memikirkan maslahat untuk muslim yang lainnya. Contohnya ketika Banu Salimah tadi, diizinkan oleh Nabi SAW berbondong-bondong tinggal di dekat Masjid Nabawi, ya, maka yang lain juga ikut nanti. Yang lainnya juga ikut rombongan cari tempat tinggal di dekat Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Maka situasi berubah menjadi tidak nyaman karena sudah berdesakan di sekitar Masjid Nabawi, ya. Maka biarkan sesuai dengan daerahnya masing-masing atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Contohnya juga seperti diterapkan kalau kita melaksanakan ibadah umrah. Yang sudah umrah kita kalau ke Masjidil Haram, turun ke Ka'bah, wajib menggunakan ihram. Bagi mereka yang sudah tawaf, ya, barangkali kalau turun ke bawah itu bisa menyentuh Ka'bah atau melihat langsung Ka'bah dari dekat, ya, maka hendaknya berikutnya dia tidak turun lagi. Kenapa? Memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang belum turun, maka dia boleh tawaf di lantai 2 di atas, ya, atau di lantai berikutnya. Ini salah satu dari hasil yang kita dapat dari faedah hadis ini. Sudah sepatutnya bagi setiap muslim memikirkan maslahat muslim yang lainnya, ya. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, bagi mereka yang hartanya lebih dan sudah menikah, ketika dihadapkan pilihan berpoligami atau
memberikan dana kepada saudaranya yang belum menikah untuk menikah? Mana yang lebih afdal? Ya, yang lebih afdal mana? Dua-duanya? Kalau dikatakan yang lebih afdal, pilih salah satu. Ya, yang lebih afdal adalah mencari saudaranya yang belum menikah karena dia kekurangan harta, kemudian dia keluarkan hartanya menikah sana. Wah, ini lebih besar, paham? Karena dia sudah menikah dan saudaranya belum. Begitu pula haji. Barangkali ada kuota haji yang tersisa. Dia sudah berhaji, saudaranya belum berhaji. Ya, berebut kuota ini, maka dahulukan yang belum berhaji. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Artinya ketika sebuah amalan tersebut berkumpul bersatu, didahulukan yang lebih maslahat. Kaidahnya apa? Idza tazahamal masalihu, apabila berkumpul beberapa maslahat, yuqaddamul a'la minal masalih, dipilih maslahat yang terbaik. Maslahat yang terbaik itu pertama jelas fardu ain, yang hukumnya fardu ain, wajib ain. Tingkatan kedua fardu kifayah, wajib kifayah. Apa bedanya? Kalau fardu ain wajib bagi setiap individu. Fardu kifayah, jika ada sebagian orang yang sudah melaksanakan maka gugur yang lainnya. Contohnya sholat jenazah. Maslahat yang berikutnya, tingkatan berikutnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang berikutnya sunnah. Ya, yang berikutnya sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah kepentingan bersama didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan bersama didahulukan daripada kepentingan pribadi. Contohnya seseorang ketika dia masuk ke masjid, pada saat itu ada syariat apa saja. Kalau kita masuk ke masjid antara adzan dan iqamah, berdoa, salat sunnah qabliyah, kan begitu. Apalagi berzikir juga bisa. Terkumpul beberapa maslahat. Mana yang kita pilih? Yang terbaik. Yang terbaik pada saat itu pertama adalah salat, yaitu sunnah qabliyah. Apalagi di situ yang qabliyah yang muakkad, seperti qabliyah subuh atau qabliyah zuhur. Waktunya sempit ini. Kalau saya berdoa nggak sholat, kalau saya sholat nggak berdoa, pilih mana? Sholat. Ya, ini kaidah. Apabila berkumpul beberapa maslahat, dipilih maslahat yang lebih utama. Dipilih maslahat yang lebih utama. Tafadhal hadis berikutnya. كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما كسبت
Hadis berikutnya yang ke-21 dari Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, Abul Munzir julukannya, namanya adalah Ubay bin Ka'ab. Apa yang terkenal pada Ubay bin Ka'ab, ikhwan? Mungkin ada yang sedikit mengenal Ubay bin Ka'ab. Man huwa? Ubay bin Ka'ab adalah seseorang yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab mengimami tarawih di masanya. Berarti Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang baik bacaan Al-Qur'annya. Ya, baik bacaan Al-Qur'annya. Qala, beliau mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ya, dahulu ada seseorang yang dia tidak tahu bahwasannya ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripada dia. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Sementara orang ini yang lebih jauh rumahnya ini enggak pernah masbuk. Tidak pernah masbuk. Tidak pernah terlambat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, au qultu lahu, ya, atau aku mengatakan kepadanya, law ishtaraita himaran, coba kamu ini beli keledai, beli kendaraan lah sekarang, tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda, ya, engkau bisa kendarai kendaraan itu di saat langit sedang gelap, maksudnya pada malam hari, sholat maghrib, isya, subuh, awir ramda, atau di saat terik matahari, saat panas, yaitu zuhur dan asar. Faqala, maka dijawab oleh orang ini, ma yasurruni, ya, anna manzili ila jambil masjid. Ya, sungguh sebenarnya saya lebih senang begini. Saya tidak lebih senang kalau rumah saya dekat masjid. Subhanallah, ya. Tidak senang rumah saya dekat masjid. Bukan berarti apa-apa tidak senang rumahnya dengan masjid. Bukan berarti hatinya tidak terpaut di masjid, tidak. Tapi alasannya apa? Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid. Subhanallah, inilah mereka itu. Ya. Saya ingin setiap hari langkah saya itu jadi buku catatan saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tulisan nanti di kitabnya setiap hari itu langkah ke masjid. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih memprioritaskan akhirat daripada kita. Daripada kita semua. Ya. Hadis-hadis seperti ini, ikhwan, penting bagi kita untuk menumbuhkan motivasi. Untuk menumbuhkan motivasi di saat motivasi ini terlalu jauh, kemudian sudah menurun. Hadis-hadis seperti ini ibarat pompa. Ya, terkadang kita rumahnya dekat dengan masjid, sampai ada yang mengatakan, memang Ustaz, ya, kaidah supaya tidak masbuk itu rumahnya jauh. Jadi prepare orangnya, rumahnya jauh. Justru rumahnya dekat masjid apa? Ngenteng nih, masbuk. Ya. Nah, ya. Jadi di sini disebutkan waruju'i idza raja'tu ila ahli. Dan saya senang ketika kembali dari masjid menuju rumah, langkah saya juga ditulis. Ya, langkah saya juga ditulis. Ini generasi yang kita menisbatkan diri kepada mereka. Semua dari kita ngaku ahlu sunnah, semua dari kita ngaku mengikuti metodenya para sahabat. Ini salah satunya. Bukan berarti syariat harus afdal rumahnya jauh dari masjid. Tidak. Intinya apa di sini? Intinya adalah prioritas akhirat. Prioritas akhirat harus
lebih. Kemudian di dalam bab sholat ini nomor satu kita prioritaskan dalam hidup. Bab sholat. Kalau kita sudah tahu tata caranya, hal-hal yang mendukung kekhusyuan sholat kita seperti pakaian. Sudahkah kita mengubah orientasi kita? Pakaian terbaik itu untuk ibadah, atau kita masih berada pada cara berpikir pakaian terbaik itu untuk dunia, untuk menghadiri acara becek, menghadiri apalagi undangan-undangan yang sifatnya duniawi. Ini penting ini. Bab pakaian loh padahal penting. Allah mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan terbaikmu ketika menuju masjid. Dari bab pakaian, zahir itu pakaian ini. Ibaratnya apa sih Ustaz pakaian? Loh ini coba silahkan antum buktikan. Datang ke masjid pakai kaos oblong biasa, ya, sarung yang sudah sobek-sobek barangkali, atau mungkin celana seadanya, dengan antum pakai sarung yang bagus, kemudian kemeja atau baju koko atau jubah, pakaian terbaik. Kira-kira gimana sholatnya? Wallahi talazum baina zahir wal batin. Para ulama menetapkan ada hubungan antara penampilan zahir dengan batin. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan ketika ngatur shaf, ya, Rasulullah mengatakan kita mengatur shaf i'tadilu, ya, wastawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rapat dan luruskanlah, ya, jangan berselisih, karena perselisihan shaf berpengaruh pada perselisihan hati. Ini menunjukkan amalan zahir ini berpengaruh pada amalan batin. Perselisihan shaf yang nggak rapat zahir, berpengaruh, kata Rasulullah, hati ini jadi berselisih juga. Jangan remehkan ini. Pakaian juga diatur, ya. Bahkan para ulama mengatakan, sudahkah Anda berpikir wahai penuntut ilmu, ini salah satu resep. Kok saya malas Ustaz menuntut ilmu agama ini? Kenapa ya? Kok tidak ada target atau ya sesempatnya lah, atau ya saya gandengkan kalau ada memang acara ini sekalianlah ngaji, kalau enggak. Salah satunya di bab pakaian. Para ulama itu mempersiapkan, saya pakaian khusus taklim. Kalau ibadah seperti ini, majelis ilmu, bahkan disebutkan majelis ilmunya macam-macam. Kalau yang baju majelis ilmu nanti pelajarannya fikih, akidah ini, ya. Kemudian akhlak ini diatur. Dan ini lumrah pada hal yang lainnya juga. Hal duniawi kalau kita atur, prepare segala detailnya, serius kita. Kalau orang kerja, ruangan ditata, kemudian seragamnya juga ditetapkan, jamnya ditetapkan. Serius kerjanya atau tidak? Serius. Ibadah kita tidak buat seperti pekerjaan dunia. Ya akhirnya begitu, seadanya. Apalagi di dalam bab ilmu. Akhirnya kaum muslimin seadanya, atau bahkan yang merasa tidak butuh dengan ilmu, karena memang dari hal terkecil tidak mereka persiapkan, ya. Jadi sampai mana tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah, maka engkau telah mengumpulkan, ya, semua kebaikan ada padamu. Mengumpulkan kebaikan ada padamu. Itu engkau berniat untuk jalan ke masjid walaupun rumahmu jauh, ya.
Nah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, syiddatu hirsis sahabah radhiyallahu anhum 'alal khair. Hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat. Ya, kalau disebutkan para sahabat yaitu orang-orang yang kita menisbatkan diri pada mereka. Ya ahlus sunnah gitu berarti. Wahai ahlus sunnah, ketahuilah generasi yang kalian nisbatkan diri kepadanya itu seperti ini. Prioritasnya adalah kebaikan akhirat bukan dunia. Prioritasnya kebaikan akhirat bukan dunia. Sesuatu hal yang fenomenal di kalangan kaum muslimin yang mereka menisbatkan diri kepada sunnah, setiap hari sibuk mikirin bisnis. Ya, nanti ada grup-grup pengusaha yang dibahas setiap hari apa? Tafsirul Quran, hadis Nabi Sahih Bukhari, mungkin bahkan seminggu nggak ada yang membahas itu. Sibuk scale up, mentoring, apalagi terus gitu. Apa nggak sumpah gitu? Dunia besok dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Apa cukup kemudian bahas itu kemudian dia katakan syar'i karena cukup dengan jenggot dan cadar. Ya. Apakah mungkin yang kedua dikatakan, oh ini adalah orang-orang yang memprioritaskan akhirat dengan dunianya. Sementara seminggu pembahasannya apa? Dunia aja. Bagaimana caranya usahanya lebih luas. Ya. Ini kritik yang harus diperhatikan. Ya. Kalau kita ikut barangkali kelas-kelas bisnis, nanti pengusahanya mengatakan, Ustadz, tolong bimbing kita fikih muamalah. Yang dituju apa fikih? Muamalah, saya katakan enggak. Fikih dari awal toharoh, ya, kemudian sholat, habis sholat janaiz, habis babul janaiz, zakat, puasa, haji, baru muamalah. Ya. Nanti jadinya apa? Kalau sudah pilih muamalah saja, selesai muamalah untuk sesuatu ilmu yang ada kaitan dengan usaha. Ilmu yang kaitan dengan toharoh ibadah nomor sekian. Ya, ini yang terjadi di kalangan komunitas-komunitas pengusaha muslim. Jadi yang ada di kepalanya hanya bagaimana keuntungan dunia. Bisa dikatakan ini manhaj sahabat, bisa dikatakan ini ahlus sunnah. Untuk lihat nih ahlus sunnah, suruh rumahnya dekat dengan masjid ya. Saya senang jalan aja supaya langkah saya tertulis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi membahas bagaimana di situ dibahas bab takdir, bahasanya rezeki sudah tertulis. Sementara tujuan hidup kita adalah ibadah. Dibahas nggak di situ? Jarang dibahas. Ya. Ini masukan, mudah-mudahan ada yang melihat dalam video ini. Ya. Karena mampunya disampaikan di saat formal seperti ini. Kalau head to head begitu susah menyampaikan. Ya. Nah, jadi dengan alasan kemudian berdakwah lewat jalur usaha, ditinggal dakwah, usahanya yang dimajukan. Usahanya yang dimajukan. Ini jauh sekali keluar dari manhajus salaf atau metodenya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, rezeki sudah tertulis. Adapun tujuan diciptakannya kita adalah ibadah, maka mencari rezeki adalah semampunya. Mencari rezeki semampunya. Kemudian faedah kedua dari hadis ini, ikhwan, adalah sebagai seorang muslim hendaknya tawasau bil haq. Sebagai seorang muslim hendaknya tawasau bil haq. Dan ini apa tawasau bil haq? Saling memberikan wasiat tentang kebenaran.
saling memberikan wasiat tentang kebenaran. Seperti tadi yang terjadi, ada seseorang menganjurkan kepada saudaranya karena kasihan melihat tiap hari di jalan. Ya, tiap hari ini jalan. Coba kamu beli kendaraan. Beli kendaraan. Yang satu mengatakan, enggak, saya senang begini. Saya senang begini. Dengan berjalan saya berharap langkah saya ditulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang ini tawasau bil haq. Tawasaunya saling memberikan nasihat. Dan ini hadisnya menunjukkan bahwasanya tidak haram walaupun seseorang itu berkendara menuju masjid jika rumahnya jauh. Wajib menimbang maslahat dan mudarat yang tadi saya sampaikan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasannya langkah kita per langkah itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya langkah kita per langkah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Kemudian yang keempat, faedah dari hadis ini bahwasanya manusia ditulis pahalanya berdasarkan dengan kesungguhan niatnya. Berdasarkan dengan kesungguhan niatnya. Walaupun seseorang itu berkendara, tapi niatnya tetap pasang, saya sebenarnya ingin jalan. Tapi karena kalau saya jalan itu jaraknya jauh dan masuk masjid jadi ngos-ngosan, sholatnya tidak khusyuk, maka saya berkendara. Maka dia ditulis pahala berjalan kaki. Jelas ya? Nah, mungkin sampai sini dulu materinya. Setelah azan kita bertanya jawab insyaallah. Nah, tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, ya, kalau dari dalilnya inda kulli masjid, setiap masuk masjid untuk apapun berarti sama. Maksudnya setiap masuk masjid adalah setiap Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam bentuknya, segala macam-macamnya. Menuntut ilmu, sholat, apalagi contohnya iktikaf, ya, kemudian sholat malam ketika di 10 hari malam Lailatul Qadar. Nah, mana yang lebih baik antara kita berjamaah dengan di masjid yang ramai, yang jamaahnya banyak, dan masjid yang kalau kita nggak datang ini jamaah cuma 2 orang saja. Kalau saya nggak datang ini yang nggak ada jamaah, ini mana yang lebih diprioritaskan? baik. Yang lebih diprioritaskan yang nomor 2, karena terselenggaranya sholat berjamaah itu jauh lebih penting. Adapun yang nomor 1, dia sudah terselenggara sholat berjamaah. Hanya antum ingin mendapatkan pahala pribadi, kan gitu. Pahala pribadi, kita sholat di tempat yang lebih banyak manusianya lebih baik untuk pribadi kita. Adapun yang tadi untuk kepentingan bersama, terselenggaranya jamaah untuk kepentingan bersama. Tadi saya sebutkan kepentingan bersama didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi berjamaah meskipun 2 orang saja. Iya. Iya.
lebih afdal. Saya tambahkan tadi di dalam fenomena memprioritaskan dunia daripada akhirat, Syekh Shalih Fauzan pernah menyebutkan di dalam syarah kitab Ushul Sittah, kalau salah, beliau menyebutkan kaum muslimin ini kembali kepada agamanya, dia mohon maaf sok beragama dalam dua hal. Yang pertama, ketika dia mau nagih utang, uangnya dia dibawa orang, utang, waktu jatuh tempo nggak bayar utang, akan dia samperin rumah orang itu mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bahwasannya ketika seseorang meninggal dunia kemudian masih meninggalkan hutang, ruhnya tidak terangkat. Bertakwalah kepada Allah, bahwasannya harta itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibayar gimana? Hilang. Ya, bahkan dia datang ke ustadz itu. Ustadz, tolong nasihatkan fulan. Dia ini utang sama saya nggak bayar-bayar. Atau bahkan datang ke kajian tanya dia, bagaimana hukumnya orang bayar hutang kemudian nggak bayar-bayar, tapi setelah dibayar selesai hilang. Yang kedua apa kira-kira? Waris. Bab waris. Datang dia kepada ustadz, kita ini kan muslim Ustaz. Segala sesuatu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ini saya berniat sebagai seorang muslim taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membagi waris sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah Rasul. Masya Allah, di dalam bab ini selesai warisannya gimana? Muncul dia di majelis ilmu, hilang. Ya, 2 tempat. Dan ketahuilah ikhwan, bahwasanya agama ini tidak hanya menguntungkan kita di dalam masalah harta, tetapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu masalah hati kita. Masalah hati dan masalah harta ini dibahas dalam satu ayat oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta, disebut harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat, hati yang lebih dijaga daripada harta. Ya. Kita banting tulang kerja seharian, rezeki bisa kemudian berubah? Enggak. Kita ngaji, beribadah, cari nafkah secukupnya, rezeki dikurangi? Enggak juga. Tidak juga. Maka sewajarnya kita di dalam bersikap kepada dunia. Ya, kata para ulama, sikapilah dunia seperti toilet itu. Seperti toilet. Toilet butuh atau enggak kita? Butuh. Toilet itu butuh. Kalau kita mau buang hajat, butuh toilet. Tapi kalau sudah selesai, keluar, jangan nginep. Ya. Orang kalau terlalu berlebihan dengan dunia itu seperti nginep di mana? Nginep di toilet. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan, letakkanlah dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Karena kalau dunia ini kita letakkan di tangan, lepas gini, kita lepas mudah di tangan. Kalau ada di hati, mau dilepas gimana? Ke dokter bedah dulu gitu. Ngapain Pak? Mau melepaskan dunia dalam hati saya? Nggak bisa. Lebih dalam lagi. Nah, wallahu ta'ala ala wa'alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.